Halo semua, bersama Hikari di sini. Apakah kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di jalan raya besar, di jalanan kecil pun, bahkan di dalam gang. Terkadang juga pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas juga bisa terjadi karena banyak penyebab, seperti kondisi kendaraan yang tidak baik, kesalahan dari pengemudi, kerusakan pada jalanan, dan penyebab yang lainnya. Kecelakaan lalu lintas bisa menyebabkan cedera, luka bakar, cacat tetap, hingga kematian. Pelanggaran dalam lalu lintas adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan. Pengetahuan dasar mengenai pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan juga tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar perlu kita ketahui. Kesadaran yang untuk tertib berlalu lintas perlu dimiliki oleh setiap orang. Bila setiap pengguna jalan taat lalu lintas, setidaknya akan dapat menghindarkan diri dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Jadi, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, hal apa saja yang perlu kita perhatikan saat di jalan? Lalu, rambu-rambu lalu lintas dasar apa sajakah yang perlu kita ketahui? Pemahaman keselamatan berlalu lintas ini tentunya perlu kita ketahui sejak dini. Edukasi tentang rambu-rambu dan tata tertib berlalu lintas harus kita ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 36, Kecelakaan Lalu Lintas. Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja atau peristiwa yang tidak diperkirakan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang dapat melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan yang lainnya atau hanya kendaraan itu sendiri yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di mana kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, dan pengguna jalan yang lainnya bertabrakan atau terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau kesalahan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi penyebab cedera serius dan kerugian materi. Pelanggaran rambu lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Kurangnya pengetahuan terhadap rambu dan peraturan lalu lintas, sikap tidak peduli terhadap himbauan, serta perilaku sebagian remaja yang kurang disiplin dalam berlalu lintas menjadi penyebab yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terkadang, pada saat berkendara, mereka tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bahkan, pelanggaran terhadap rambu juga sering terjadi, seperti tidak memakai helm, berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang, kebut-kebutan, menerobos lampu merah, melawan arus jalan, serta pelanggaran yang lainnya. Rambu lalu lintas yang sering dilanggar seperti rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti, rambu dilarang putar balik, dilarang belok, rambu batas kecepatan, dilarang mendahului, dan rambu peringatan yang lainnya. Keselamatan jalan harus melekat menjadi budaya bagi kita, sehingga pemahaman tentang keselamatan jalan harus diutamakan dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang berlalu lintas untuk kita adalah hal yang penting. Edukasi keselamatan berlalu lintas yang wajib kita ketahui
Di antaranya seperti yang pertama, mengenal rambu lalu lintas dasar. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenal lampu lalu lintas yang ditemui di jalan. Kenali lampu lalu lintas dan garis pembatas jalan. Kedua rambu ini sangat mudah dan banyak ditemui di jalan. Kita harus mengetahui arti 3 warna lampu yang lalu lintas yang muncul bergantian. Kendaraan harus berhenti ketika lampu merah menyala, dan hati-hati jika berganti kuning, dan lampu hijau menandakan kendaraan boleh berjalan. Selain itu, di jalan raya, misalnya ada garis putih panjang sebagai pembatas antara dua ruas. Garis ini berfungsi untuk membuat kendaraan dari dua arah berbeda dan tidak saling bertabrakan. Selanjutnya, ada juga rambu-rambu yang berbentuk papan seperti nama jalan, penunjuk arah, hingga larangan yang tidak boleh dilakukan di jalan. Yang kedua, cara menyeberang di jalan. Hal penting berikutnya adalah cara menyeberang jalan, karena salah menyeberang bisa mengakibatkan kecelakaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Biasanya kita memilih berlari saat menyeberang karena takut tertabrak kendaraan. Padahal cara tersebut justru dapat membahayakan pengendara lain karena dapat mengejutkan sehingga memicu terjadinya tabrakan. Cara paling mudah untuk belajar menyeberang jalan adalah mempraktikannya langsung. Ajak papa mama untuk mengajari kita menyeberang jalan sambil mengamati rambu-rambu lalu lintas. Kita dapat menyeberang hanya pada saat lampu berwarna merah, bukan kuning, apalagi hijau. Saat menyeberang di jalan dua arah, pastikan arah kanan dan kiri benar-benar kosong atau kendaraan dalam posisi masih jauh dan lambat. Ketiga, fungsi lampu sein pada kendaraan bermotor. Salah satu edukasi penting yang harus diketahui berikutnya adalah fungsi lampu sein pada kendaraan bermotor. Lampu sein memiliki fungsi untuk memberikan isyarat yang jelas untuk pengguna jalan lain saat hendak berpindah jalur. Lampu sein ini berguna sebagai penanda saat ingin berbelok ke kanan atau ke kiri ketika berada di jalan. Jadi, kita harus berhati-hati saat ada kendaraan bermotor yang hendak berbelok di dekat kita. Keempat, bahaya bermain gadget saat sedang di jalan. Tidak hanya sebatas rambu-rambu lalu lintas, pendidikan keselamatan lalu lintas berikutnya juga tentang perilaku saat di jalan, seperti mengirim pesan dan berbicara di handphone saat di jalan. Kegiatan ini sangat berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Kegiatan tersebut dapat mengganggu konsentrasi sehingga lebih sulit untuk memperhatikan jalan. Kelima, pentingnya memakai helm dan sabuk pengaman. Jangan lupa untuk memakai helm dan memakai sabuk pengaman saat berkendara. Helm dan sabuk pengaman mengurangi resiko cedera serius ketika terjadi kecelakaan. Helm dan sabuk pengaman sangat penting. Ketahui cara memakainya dengan aman dan benar. Kita dapat menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor dan juga menggunakan sabuk pengaman setiap kali masuk ke dalam mobil. Mengetahui etika lalu lintas sangat penting untuk keselamatan kita. Dengan adanya pendidikan keselamatan lalu lintas, kita akan bertanggung jawab dalam penggunaan jalan. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas ini dapat terjadi karena sengaja melanggar atau karena ketidaktahuan terhadap arti aturan ataupun tidak melihat rambu yang diberikan. Keselamatan dalam berlalu lintas harus diutamakan bagi semua pengguna jalan raya. Edukasi ini perlu kita ketahui sejak dini supaya dapat membekas di ingatan kita, sehingga keselamatan berlalu lintas diharapkan dapat menjadi kebiasaan kita ketika kelak sudah dewasa. Edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas adalah cara untuk memperkenalkan kepada kita arti dari rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sendiri adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduannya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
yang terdiri dari beberapa jenis rambu atau tanda seperti rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, rambu papan tambahan, dan rambu nomor rute. Beberapa rambu lalu lintas tersebut diantaranya seperti yang pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya atau berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya, rambu yang menunjukkan adanya lintasan kereta api atau adanya persimpangan berbahaya bagi para pengemudi. Kedua, rambu larangan. Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Semisalnya, rambu larangan berhenti, larangan berbelok, dan rambu larangan yang lainnya. Ketiga, rambu perintah. Rambu ini untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Semisal, rambu perintah memasuki jalur yang ditunjuk, rambu batas minimum kecepatan, rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui jalur tertentu, dan rambu perintah yang lainnya. Keempat, rambu petunjuk. Rambu ini memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan yang lainnya tentang arah yang ditempuh atau letak kota yang akan dituju. Semisalnya, rambu petunjuk tempat makan, rambu petunjuk rute, dan rambu petunjuk yang lainnya. Kelima, rambu lampu lintas. Rambu lampu lintas terdiri dari lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Lampu merah mengartikan untuk berhenti. Berikutnya, lampu kuning mengartikan hati-hati atau sebaiknya berhenti. Dan lampu hijau mengartikan dipersilakan untuk jalan dengan memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Selain pengetahuan tentang rambu lalu lintas tadi, kita juga perlu mengetahui beberapa hal yang lainnya. Seperti yang pertama, zebra cross. Zebra cross adalah tempat penyeberangan yang digunakan oleh pejalan kaki pada saat lampu merah sedang berlangsung. Kita harus mengetahui pentingnya penggunaan zebra cross lalu lintas demi keselamatan kita. Zebra cross berupa garis membujur warna putih dan hitam dengan garis tebal dan celah di antara kedua warnanya yang berfungsi sebagai area penyeberangan jalan. Kedua, trotoar. Trotoar adalah jalur yang umumnya sejajar dengan jalan atau lebih tinggi dari permukaan jalan untuk keamanan pejalan kaki yang berada di sisi jalan agar terhindar dari pengendara mobil atau motor yang melintas di jalan. Kita bisa lebih aman ketika berjalan di atas trotoar. Ketiga, jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan merupakan akses untuk memudahkan pejalan kaki untuk melintas jalan raya selain menggunakan zebra cross dan lebih aman bagi kita untuk menyeberang jalan. Kita juga harus selalu ingat ketika sedang berada di jalan dan agar tetap berhati-hati. Pada akhirnya, kesadaran diri kita sendiri dalam menaati aturan lalu lintas itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat keluar dari rumah untuk sekolah, belanja, jalan-jalan, dan aktivitas di luar rumah lainnya. Papa Mama, beritahu kami tentang keselamatan lalu lintas sehingga kita dapat menjaga diri pada saat di jalan. Mulai dari pengenalan rambu-rambu lalu lintas, juga tata tertib yang benar ketika di jalan raya. Tidak ada orang yang ingin mengalami kecelakaan lalu lintas. Bagaimanapun juga, menjaga diri kita sendiri pada saat di luar rumah merupakan suatu sikap kemandirian, sehingga kita perlu pengetahuan untuk itu. Mari ketahui sejak dini agar kita terbiasa mengikuti peraturan lalu lintas, supaya tetap aman dan terhindar dari berbagai macam bahaya, supaya kita dapat memahami keselamatan lalu lintas, supaya kita dapat menjaga diri kita sendiri pada saat di jalan. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Jangan lupa juga untuk menonton video yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!